Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ulfitro dan Pak Cakra dan Pak Ustadz Warjo mungkin menyusul. Mohon maaf mengganggu waktu habis maghrib. Kita akan presentasi dari tugas penggerak, yaitu kita membuat video seperti IHT kecil-kecilan dan materinya juga sedikit. Nanti dimohon di tengah-tengah kalau ada hal yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan silakan. Mohon izin Pak Ustadz dan Pak Cakra. Siap. Oke. Nah, ini adalah materi tentang TIK. TIK ini perangkat TIK di lingkungan kita. Jadi kalau kita ingin berbicara TIK itu kita nggak jauh-jauh ya dari media, kemudian umpan balik, kemudian kita mengirimkan pasti ada penerima. Jadi di media ini berfungsi sebagai penerus ya, kita berinteraksi dengan orang, kemudian itu juga media itu pasti ada trouble-trouble di tengah-tengah, gangguan atau yang lain-lainnya. Nah, ini ilustrasinya ya, diambil dari sumber penyanyinya Laswell pada tahun 1960. Ini masih relevan ya karena ini sumber yang utama. Nah, coba kalau kita cermati di kotak ini ya, Bapak-bapak semuanya. Jadi persamaan TIK dan unsur-unsur komunikasi. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama di sebelah kiri itu adalah unsur-unsur komunikasi. Yang sebelah kanan itu komponen perangkat TIK. Jadi di sini unsurnya itu apa sih? Kemudian komponennya apa aja? Misalkan di sini pengirim dan penerima, itu perangkatnya apa aja? Di sini ada handphone. Jadi perangkat yang dipakai. Ya, perangkat kerasnya itu sesuatu yang dapat kita lihat. Kalau perangkat lunak itu nggak bisa, seperti aplikasi dan lain-lain. Kemudian pesan atau paket atau voice ataupun yang dikirimkan itu bisa berupa teks, gambar, dan suara dan yang lain-lain. Kemudian media yang digunakan bisa pakai kabel ataupun nirkabel, ataupun sekarang zamannya itu sudah wireless ya. Kemudian umpan baliknya itu kalau di WhatsApp itu pakai centang biru, tapi sekarang kebanyakan orang centang biru dimatikan kan ya. Pokoknya kayak Pak Cakra dan teman-teman pasti gitu kan. Dia kayak ketawa sama wali murid. Gitu. Enggak sih emang. Nah, kemudian gangguannya di sini ada dua, yaitu dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Coba Pak Cakra, yang dapat dikendalikan tuh contohnya apa ya? Yang dapat dikendalikan itu apa yang kita punya. Apa contohnya tuh? Misalnya pulsa. Ya kita kalau mau belajar ya harus prepare dulu beli pulsa. Ya kan, itu dapat dikendalikan. Kalau yang nggak dapat dikendalikan tuh kayak sinyal. Nah itu kan yang ngendalin ini operator gitu. Ataupun gangguan alam. Nah, betul sekali tuh, gangguan alam apalagi ya. Oke, Pak Fitro mungkin ada pendapat lain? Saya menyimak dulu nih, baru masuk. Apa yang? Siap. Pak Fitro udah sehat belum? Udah sehat. Udah tadi siang agak ini dikit sih capean karena semalam pulang jam 4 pagi dari luar kota. Itu istirahatnya harus banyak, belum boleh capek. Oke, kita lanjut ya, Pak. Mohon izin. Kemudian silakan ya. di sini ada beberapa tips yang sederhana ya untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut terkait dengan TIK. Langkah cepatnya itu bisa dengan restart. Ya, kemudian yang kedua itu bisa mengidentifikasi persoalan entah aplikasinya atau perangkatnya yang rusak. Jadi kita nggak usah panik, kita bisa cek sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Ya tadi softwarenya kah atau hardwarenya. Nah kemudian
dalam mengelola perangkat, di sini kita butuh alamat, identitas, dan akun. Maksudnya gini, kalau kita sudah punya alamat atau lumayan jelas atau identitas berupa KTP dan segala macam, nanti endingnya kita akan membuat sebuah akun. Yang tadinya akun tersebut akan kita gunakan pada perangkat pembelajaran digital, ya, baik aplikasi ataupun penyedia layanan LMS yang lainnya, yang nantinya kita akan membuat akun dan room tersebut kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jadi tanpa adanya biodata tersebut atau alamat identitas, kita tidak akan mempunyai sebuah akun. Karena tidak bisa dipungkiri, semua membutuhkan akun untuk login pada suatu aplikasi atau membuat sebuah atau masuk pada platform tertentu. Nah, ini ada perangkat TIK yang digunakan. Ya, TIK itu teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, bisa laptop, kemudian HP. Sekarang itu udah zamannya semua portable ya, bisa dibawa kemana-mana. Cukup dengan handphone tuh sudah cukup. Nah, ini ada beberapa raksasa software ya di sini yang disediakan oleh Chromebook, Android, kemudian Microsoft dan iOS. Nah, itu. Jadi tiga ini termasuk raksasa di dunia digital yang penyedia layanannya. Kemudian di perangkat teknologi ya kita juga harus tahu ya, karena sekolah penggerak ini membutuhkan suatu perangkat yang cukup mumpuni. Yang salah satunya pertama itu kita harus tahu sistem operasi yang digunakan ya, kemudian penyimpanannya RAM dan ROM. Ya, RAM-nya itu artinya untuk kinerjanya dan ROM itu untuk storage atau penyimpanan data-data kita. Nah, kemudian langkah-langkah untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki, kita bisa lihat manual book, kita bisa lihat dari internet, ataupun kita bisa lihat langsung dari perangkat tersebut. Kalau di laptop itu di My Computer, kemudian properties itu kelihatan semua. Kalau di handphone di pengaturan, kemudian perangkat di situ atau telepon tuh biasanya muncul. Nah, ini beberapa jenis komputer ya, Windows. Ini cara-caranya. Kalau Windows 10 tadi My Computer Properties, atau kita bisa lihat command prompt ya. Lewat run. Jadi run itu salah satu cara pintas ya. Kalau Android itu bisa pengaturan yang gambarnya seperti gigi motor ya. Kemudian kita bisa lewat aplikasi untuk melihat spesifikasi laptop kita. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di sini sepasang install aplikasi CPU Z melalui Google Play Store. Nah, ini juga cara mencari spesifikasi yang ada di perangkat kita. Kemudian perangkat produk platform teknologi atau aplikasi yang mengoperasikannya ya, dan cara mengoperasikannya di sini ada dua cara biasanya ya. Yang pertama itu diinstal di komputer atau laptop ya, misal atau boleh di Windows XP, Vista 78 atau 10, atau pada Android ya, biasanya kita lewat Play Store. Itu nanti kita lewat Play Store, Google Play, kita install aplikasi apa yang kita akan gunakan, misalkan kita ruang belajar ataupun aplikasi-aplikasi yang lain terkait dengan media pembelajaran. Kemudian mengakses melalui web browser. Di sini kita bisa kunjungi salah satu alamat, yaitu http://sso.datadik.kemendikbud.go.id. Nah, itu salah satu contoh. Nah, karena di kurikulum penggerak ini rekomendasi kita menggunakan akun belajar, walaupun kita di sini sudah pakai Microsoft. Nah, di sini cukup kita pelajari saja ya. Kalaupun Bapak Ibu semua atau Bapak-bapak di sini mau mengaplikasikan atau mencoba, itu boleh-boleh saja ya. Nah, di dalam subbahasan di sini mengapa akun belajar ya. Di sini materi dan informasi dari Kemendikbud itu update. Ya, pembelajaran dari salah satu jalur komunikasi itu resmi dari Kemendikbud.
kemudian dapat digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemendikbud, ya, terhubung dari beberapa platform. Kemudian akun belajar di sini yang sudah siap, ya, jadi kita tinggal pakai gitu, nggak usah mikir bikin ini bikin itu, ya gitu bapak-bapak sekalian. Nah, nanti kita bisa coba ya untuk membuat akun dari akun belajar atau belajar ID ini, ya, berdasarkan alamat, identitas, dan endingnya kita punya akun tersebut. Oke, nanti setelah sesi ini bapak-bapak sekalian bisa coba untuk membuat akun belajar. Oke, demikian yang bisa saya paparkan. Atau bapak-bapak sekalian ada yang mau di-sharingkan atau didiskusikan? Pak Cakra, Pak Fitro? Gimana Pak Fitro? Apakah ada yang mau didiskusikan? Kalau saya sih aman. Iya, saya juga aman. Menguasai. Pak Fitro pun di sini udah bisa. Kita semua sudah menggunakan Microsoft Teams. Alhamdulillah ya. Karena aplikasi-aplikasi tersebut tidak jauh beda dengan aplikasi yang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti materi yang tadi kita bermanfaat. Ya, syukur-syukur kita akan coba dengan platform yang lain. Siapa tahu kita menjadi referensi bagi kita dan kita dapat aplikasikan di pembelajaran baik tatap muka ataupun kita secara daring. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Cakra dan Pak Ustadz Warjo. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin ya. Baik, terima kasih Pak Eko.